kenapa akhirnya saya jadi ketua di situ? Ya mungkin saya dianggap saya seorang yang memang selalu tertantang. Jadi kalau dibilang penantang boleh lah. Setiap RT itu punya klub sepak bola. Saya bukan seorang atlet yang baik, tapi saya kalau saya nggak bisa jadi atlet, saya harus jadi pemimpinnya. Ibu saya selalu mengatakan, boleh kamu sibuk dengan berbagai kegiatan, tetapi jangan lupa sekolah. Pak Luki kan lulusan teknik industri, tapi belakangan waktu di pemerintah sendiri, Pak Luki kan masuk di Kementerian Perekonomian ya Pak ya? Sebelum di Bappenas saya masuk di Unilever dulu, PT Unilever Indonesia. Ya. Jadi ini menarik memang bagi saya ya. Saya sebetulnya belum pernah terpikirkan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Karena ayah saya juga kan sebetulnya pegawai negeri sipil. Jadi saya punya pemikiran waktu saya ini, saya nggak mau di sana. Saya ingin berkarya ataupun bekerja di perusahaan multinasional. Nah waktu itu Unilever buka, PT Unilever Indonesia, saya mendaftar. Alhamdulillah 2 bulan kemudian setelah lulus saya dapat pekerjaan di Unilever. Memang, nah itu kembali lagi tantangan saya muncul lagi bahwa saya masuk sini saya ingin melakukan sesuatu, memperbaiki apa yang bisa lakukan gitu. Nah, yang saya lihat gitu, memang Unilever ini ternyata perusahaan yang sudah established, multinasional di Indonesia waktu itu sudah puluhan tahun gitu ya. Jadi mereka sudah established gitu, sistemnya sudah terancang dengan baik. Kebetulan atasan saya juga waktu itu adalah di lulusan teknik industri, tapi mungkin 5-6 tahun lebih senior dari saya. Yang ingin saya katakan bahwa saya masuk kemudian banyak yang menarik, belajar banyak. Tapi kemudian setelah saya 3 bulan di sana, kehidupan menjadi rutin, karena memang karena sudah established, semua dan tertata dengan baik gitu ya. Terutama saya waktu itu di bagian perencanaan produksi. Jadi sehari-hari itu sudah menjadi sesuatu yang monoton setelah 3 bulan. Artinya begini, saya datang udah tahu jam 8 pagi nanti akan melakukan apa gitu ya. Hari ini akan melakukan apa, kemudian sampai hari Jumat melakukan apa, Sabtu Minggu pasti off gitu. Waktu itu udah 1 minggu udah off juga. Nah, menjadi sesuatu yang rutin kemudian karena begitu kita sudah menguasai apa yang ada di sana, sementara mau melakukan perubahan juga mungkin ya mereka sudah established gitu, nggak mudah bagi seorang staf baru masuk melakukan perubahan. Bukannya enak Pak kerja di Unilever, pekerjaannya seperti itu, kalau nggak salah Unilever terkenal kalau kerja di Unilever gajinya gede. Kalau orang tua saya senang sekali karena setiap bulan kita dapat jatah bulanan. Yang namanya produk-produk Unilever itu Sunsilk, Pepsodent segala macam saya dapat, meskipun dipakai juga nggak akan habis buat 3-4 bulan gitu ya. Tapi saya setiap bulan dapat. Jadi ibu saya itu senang sekali saya ada di situ. Namun bagi saya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kemudian menjadi sesuatu yang rutin, monoton. Padahal dari sisi pekerjaan memang nyaman. Sudah tahu masuk jam 7:30, jam 4:30 sudah selesai pulang, dan weekend itu sudah pasti kita bebas untuk melakukan aktivitas sendiri gitu ya. Sudah. Nah, pada saat itu tahun 86 ada sedikit krisis di Indonesia. Waktu itu harga minyak turun jatuh. Saya baca media, baca koran Kompas lah pasti yang saya baca. Ya bagaimana kondisi ekonomi Indonesia, terus bagaimana kita mengatasi situasi yang harga minyak anjlok ini, kan dulu kita tergantung sekali sama itu. Di situ mulai saya tertarik berpikir gitu, dan waktu itu beberapa menteri, khususnya Menteri Bappenas kemudian menyampaikan ini. Nah, saya mulai tertarik untuk melihat masuk di dalam menganalisa kebijakan publik gitu. Ya. Sebetulnya kenapa sih apa yang terjadi gitu. Dan saya mulai baca-baca buku ekonomi. Nah, mungkin ya ini adalah jalan hidup saya gitu. Ternyata bekas dosen saya kemudian manggil saya. Bekas dosen saya ini juga pernah jadi menteri. Pak Kuntoro Mangkusubroto. Pak Kuntoro Mangkusubroto. Dia manggil saya, lu lagi ngapain bilang gitu di Unilever? Mau nggak kerja di Bappenas gitu. Iya, ini kerjaan ini kalau mau ada lowongan di sana. Daftarin.
Pak Kuntoro yang ngajar. Jadi Pak Kuntoro lah yang membawa saya kemudian tertarik untuk mencoba mendaftar ke Bappenas. Saya mendaftar, kemudian saya tanya tugasnya apa dan sebagainya, berapa gaji pasti tanya. Ternyata ya memang kalau dibilang sisi gaji itu seperlimanya daripada maaf ya, yang saya dapat di Unilever. Seperlimanya. Gitu ya. Terus dari sisi waktu kerja bagaimana? Dia bilang di sini nggak ada waktu kerja yang jelas, nggak tentu. Oh ya, saya bilang gitu. Nah terus saya tanya sama pacar lah, ya. Gimana nih? Saya bilang gitu. Minta izin sama pacar dulu ya. Gimana nih saya bilang gitu. Kalau kerjanya dengan gaji segitu seperti apa gitu. Nah, dia bilang ya tanya aja sama diri kamu gitu, yang mencari apa sebetulnya gitu kan. Nah, terus orang tua dong, ya orang tua pasti kemudian melihat kamu itu udah enak-enak di sana, ini gajinya cuma segini gitu. Apa kamu yakin? Ya saya bilang kalau memang ini adalah jalannya saya ya saya harus, kalau boleh saya dapat restu, saya akan jalani. Nah, karena pacar dan orang tua akhirnya memberi restu, ya udah itu adalah hidup kamu, silakan jalani. Jadi saya diterima, masuk memang luar biasa. Jadi hari pertama saya masuk, itu saya pulang jam 11 malam. Padahal waktu Unilever itu jam setengah 5 udah pulang. Ya. Weekend pertama saya, jadi weekend pertama itu artinya Sabtu Minggu, saya masuk kantor juga di Bappenas itu. Karena di Bappenas dan banyak di kantor pemerintah lah saya kira, saat itu selalu ada istilah standby. Kamu tunggu, gitu. Pimpinan lagi rapat. Siapa tahu ada hal yang harus dikerjakan malam itu juga. Jadi kita jam 5 lagi beres-beres mau pulang, tahu ada perintah standby. Nah standby itu bisa yang namanya jam 10 baru keluar perintahnya. Kalau jam 10 keluar perintahnya pekerjaan, ya sudahlah nggak apa-apa. Kita bisa menginap di kantor. Ya. Tapi kadang-kadang sudah menunggu lama jam 10, nggak ada apa-apa. Kamu pulang aja. Nah inilah hal yang saya bilang tadi menjadi sesuatu yang menantang. Iya. Karena setiap hari kita kemudian ya bukan kan tidak jelasnya, karena akhirnya berpikir ya pada saat menunggu itu ya kita kemudian mencari-cari apa yang kegiatan yang bisa kita lakukan mengisi itu gitu. Mengisi waktunya. Dan waktu kita lumayan lama ya Pak, 20-an tahun ya di Bappenas. Ya di Bappenas ya memang kemudian salah satu hal yang menarik kemudian berkarir di Bappenas tentu adalah tawaran beasiswa. Karena bagaimanapun saya jurusan saya teknik industri, tapi Bappenas waktu itu kebetulan di unit tempat saya bekerja itu membutuhkan seorang ekonom, sehingga tentu saya memerlukan tambahan ilmu di sana. Ya alhamdulillah proses untuk beasiswa lancar dan sebagainya, sehingga akhirnya saya bisa melanjutkan pendidikan di bidang ekonomi baik di tingkat master maupun di tingkat S3-nya. Itu adalah karena berkat beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita lulusan S3 Amerika dapat beasiswa ya. Nah, terus